Salam jumpa dalam seri video pembelajaran. Video kali ini membahas cara menyelesaikan persoalan mekanika statistik tertentu dengan menggunakan metode cross atau distribusi momen. Berikut sebuah contoh soal berupa portal dengan bentuk geometri struktur dan pembebanan. Pertanyaannya adalah yang pertama, hitung reaksi peletakan. Yang kedua, gambarkan bidang momen. Dan yang ketiga, gambarkan bidang gaya lintang. Berikut ini beberapa bentuk persamaan momen primer yang dapat digunakan yang disesuaikan dengan jenis peletakan ataupun beban yang bekerja. Pada langkah pertama, kita akan menghitung momen primer. Pada metode cross, momen primer bekerja di titik atau tumpuan yang terletak di tengah dianggap jepit. Ini merupakan contoh soal. Kemudian kita memisalkan momen primer yang bekerja pada titik di titik B dan titik C. Ini perhatikan momen primernya mengitari titik. Kemudian untuk titik A dan titik D tidak terdapat momen primer karena tumpuan A dan tumpuan D ini merupakan sendi, yang mana untuk tumpuan sendi momen itu sama dengan 0. Bentuk persamaan yang digunakan adalah ini. Momen yang bekerja searah jarum jam akan bertanda positif, sebaliknya yang berlawanan arah jarum jam akan bertanda negatif. MBC di sini searah jarum jam sehingga bertanda positif. 5 dibagi dengan 192 dikalikan Q 2 ton. Kemudian L merupakan panjang batang BC 6. Apabila dihitung akan diperoleh hasilnya sama dengan 1,875 ton meter. Demikian pula untuk MCB. MCB momennya berputar berlawanan jarum jam sehingga bertanda negatif. Apabila dihitung ini sama dengan 4,125 ton meter. Perhatikan di titik B untuk MBE ini merupakan momen yang sebenarnya. Ini bertanda negatif 4,5 ton. Momen primer ditandai dengan superscript O di atas, semacam pangkat. Namun untuk MBE ini tidak terdapat superscript O, sehingga ini merupakan momen yang sebenarnya. Pada langkah kedua, kita akan menghitung angka kekakuan dan angka distribusi. Titik yang dapat mendistribusikan momen, ini ada dua saja dalam soal ini, yaitu titik B dan titik C. Kemudian pada saat menghitung angka kekakuan, untuk ujung jauhnya berupa sendi, maka angka kekakuannya sama dengan K, sama dengan 3I dibagi dengan L. Apabila ujung jauhnya berupa jepit, maka K-nya sama dengan 4I dibagi dengan L. Pada soal ini batang BA dan batang CD ujung jauhnya berupa sendi sehingga digunakan K sama dengan 3EI per L. Untuk batang BC atau CB ini ujung jauhnya berupa jepit atau jepit-jepit sehingga kita gunakan K sama dengan 4EI per L. Sedangkan batang BE ujungnya jepit bebas K sama dengan 0. Kita akan mulai dari titik B untuk menghitung angka kekakuan. KBE ini sama dengan 0. Kemudian KBA sama dengan 3I per L. Ya, karena A ini merupakan tumpuan sendi, angka kekakuan batang AB ini sama dengan 1, dikalikan 1, kemudian panjang batang AB sama dengan 4. Ini kita akan peroleh 0,75. Kemudian untuk KBC, ujung jauhnya berupa jepit, 4I per L, 4 dikalikan 2, angka kekakuan batang BC, dan panjang batang BC ini sama dengan 6. Sehingga akan diperoleh hasilnya sama dengan 1,333. Untuk angka distribusi, DBE sama dengan 0, DBA ini sama dengan angka kekakuan KBA dibagi dengan angka kekakuan KBA ditambah dengan KBC, atau 0,75 dibagi dengan 0,75 tambah 1,333. Ini sama dengan 0,36. Untuk angka distribusi BC ini sama dengan 0,64. Perhatikan di sini jumlah angka distribusi harus sama dengan 1. Selanjutnya di titik C, angka kekakuan KCB ini 4EI per L, 4 dikalikan dengan angka kekakuan 2 dibagi dengan panjang batang BC, ini sama dengan 1,333. Kemudian untuk angka kekakuan CD sama dengan 3EI, karena titik D ini merupakan sendi ujung jauhnya, sehingga digunakan 3EI per L, 3 dikalikan 1, kemudian panjang batang CD ini sama dengan 4. Ini kita akan peroleh 0,75. Untuk angka distribusi sama halnya dengan perhitungan di titik B. Ini untuk DCB ini sama dengan 1,33 dibagi dengan
1,33 tambah 0,75 sama dengan 0,64. Untuk angka distribusi DCD sama dengan 0,36. Ini pun apabila dijumlahkan sama dengan 1. Selanjutnya pada langkah ketiga kita akan membuat tabel distribusi seperti ini. Pastikan kita memasukkan dulu parameter-parameter. Di titik B ini ada batang BE, kemudian ada batang BA, ada batang DC. Kita masukkan di sini. Kemudian di titik C ada batang CB dan batang CD. Kita masukkan juga di sini. Kemudian masukkan angka distribusi yang sudah dihitung pada bagian sebelumnya pada masing-masing batang. Kemudian juga masukkan momen primer yang sudah dihitung. Selanjutnya kita akan mulai menghitung dari titik ini. Perhitungan sebenarnya bisa dimulai dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nanti akan ditampilkan cara menghitung atau hasil perhitungan dari kanan ke kiri. Untuk perhitungan ini kita akan mulai dari kiri ke kanan. Sebaiknya perhitungan menggunakan Excel sehingga lebih cepat dan juga akurat. Dan juga mudah untuk melakukan pengecekan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan. 0 ini kita peroleh dari jumlah momen primer di titik B, min 4,5 tambah 0 tambah 1,875 dikalikan dengan angka distribusi di titik atau batang BE. Dikalikan 0. Setiap angka atau huruf yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya sama dengan 0. Oleh karena itu semua nilai ini sama dengan 0. Karena angka distribusinya sama dengan 0. Selanjutnya kita coba untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan angka 0,945. 0,945 diperoleh dari menjumlahkan semua momen primer yang ada di titik B, min 4,5 tambah 0 tambah dengan 1,875, kemudian dikalikan dengan angka distribusi BA, kemudian jangan lupa dikalikan min 1. Kenapa harus dikalikan min 1? Karena ada momen lawan, ya. Momen itu bekerja momen jepit, kemudian ada momen lawan. Sehingga semua nanti pasti harus kita kalikan dengan min 1. Hasilnya seperti ini. Demikian pula untuk 1,680 ini diperoleh dari cara menjumlahkan semua momen di titik B, kemudian dikalikan angka distribusi 0,640 dan dikalikan dengan min 1. Ya. Apabila sudah kita peroleh seperti ini, maka 0,840 ini kita peroleh dari, ya, jadi kita induksi momen ini diinduksi atau dibagi 2 ke batang CB. Ya, diperoleh dari 1,6 dibagi dengan 2. Selanjutnya angka 2,102 ini diperoleh dari menjumlahkan semua momen primer yang ada di atas ini, 0,840 ditambah dengan min 4,125 ditambah 0, kemudian dikalikan dengan angka distribusi 0,64. Sehingga, dan juga kemudian kita harus kalikan dengan min 1. Jadi jangan lupa dikalikan min 1 sehingga diperoleh angka ini. Demikian pula untuk angka 0,183. 1,183 diperoleh dari menjumlahkan semua momen ini, kemudian dikalikan dengan angka distribusi, dan terakhir kita kalikan dengan min 1. Perhatikan di sini ada tadi yang di garis penuh dan ada garis putus-putus. Ya, untuk putus-putus ini menandakan momen induksi yang diperoleh dari hasil momen di sampingnya yang dibagi 2. Nah, di sini untuk perbedaannya antara garis penuh dan garis putus-putus adalah untuk yang garis putus-putus ini angka di atasnya bisa kita jumlahkan semua. Ya, tetapi untuk mendapatkan angka ini nanti cukup kita gunakan atau jumlahkan nilai ini. Ya, jadi nilai 1,05. Jadi 1,051 ini diperoleh dari angka 2,102, ya, dibagi dengan 2, sehingga kita dapatkan 1,051. Nah, untuk mendapatkan angka min 0,673, ini caranya 1,051 dikalikan angka distribusi 0,64, kemudian dikalikan dengan min 1, sehingga diperoleh hasilnya min. Kemudian untuk batang BA, ini diperoleh dari 1,051 dikalikan dengan angka distribusi 0,36 dikalikan dengan min 1. Ya, demikian pula ini dikalikan angka distribusinya tetap 0. Jadi untuk momen yang sudah ada garisnya tidak boleh dijumlahkan lagi. Ya, jadi khusus untuk yang ada garis putus-putusnya ini momen di atasnya bisa kita
ikutkan dalam perhitungan. Sedangkan untuk yang sudah diberi garis penuh, maka tidak boleh kita gunakan. Kita gunakan atau jumlahkan dalam perhitungan selanjutnya. Ini kita akan mulai dari kiri ke kanan tadi, kemudian dari kanan ke kiri, kiri ke kanan sampai berakhirnya. Ini kapan kita harus stop atau berhenti perhitungannya apabila kita sudah dapatkan angkanya sama dengan 0 semua pada bagian ini. Ini sudah dapat 0, 0, ya. Sehingga kalau sudah sampai dengan 0, kita stop atau hitungannya berhenti. Kemudian kita jumlahkan momennya dari atas, ya. Dari sini kita jumlahkan, kita dapatkan min 4,5. Kemudian juga ini kita jumlahkan. Perhatikan di sini hati-hati jangan juga menjumlahkan angka distribusi. Cukup jumlahkan momennya saja. Selanjutnya, ini merupakan contoh perhitungan yang dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Ya. Kalau ini kiri ke kanan, ini kanan ke kiri, yang menunjukkan hasil yang kurang lebih sama. Ya. Meskipun di sini ada perbedaan 0,001, dapat kita simpulkan hasil perhitungan dari kanan ke kiri itu sebenarnya sama. Selanjutnya pada langkah keempat, kita lakukan kontrol momen yang bekerja pada sebuah titik atau suatu titik harus sama dengan 0 supaya dalam keadaan seimbang. Di titik B, dari hasil perhitungan pada tabel distribusi kita dapatkan min 4,5. Min artinya arahnya berlawanan jarum jam. Jadi ini min 4,5. Kemudian MBA ini positif searah jarum jam 0,523. Kemudian MBC ini positif juga searah jarum jam 3,977. Apabila ini kita jumlahkan, nilai ini semua kita jumlahkan, maka akan sama dengan 0. Sehingga perhitungan ini sudah tepat. Untuk C kita boleh kontrol, ini lebih mudah karena ada dua momen saja yang bekerja, MCB dan MCD. Momen ini sama besar tetapi berlawanan arah. Selanjutnya, pada langkah kelima, kita akan mengubah momen titik menjadi momen batang. Ini tadi yang kita peroleh dalam perhitungan menggunakan tabel distribusi, ya, bekerja di join atau di titik, kemudian kita ubah, ini bekerja di batang. Jadi momennya kita ubah, kita mengubah arahnya, sehingga ini bekerja di batang. Selanjutnya pada langkah ke-6 kita akan buat free body diagram. Ini merupakan contoh soalnya. Kita akan membuat free body diagram yang mana masing-masing batang itu kita pisahkan atau dilepas, batang EB, kemudian batang CB, BC, batang AB dan batang CD. Kita mulai dari batang EB. Di sini batang EB merupakan cantilever bekerja beban terpusat sebesar 3 ton, sehingga reaksi di sini merupakan reaksi akibat beban terpusat 3 ton. Kemudian pada batang BC, ini bekerja gaya luar berupa beban merata, kemudian ada momen yang bekerja yang berupa hasil perhitungan. Pertama kita harus menghitung reaksi akibat beban luar yang bekerja. Ini beban luar berupa beban merata sebesar 2 ton meter. Untuk mendapatkan 1,5 ini kita kalikan 2 dikalikan 3. 2 ini kita kalikan 3 panjang beban merata. Kita jadikan dulu beban terpusat, ya. Kemudian kita bagi dengan 6. Ya. Setelah kita kalikan 1,5 ini dari setengah dikalikan 3, ya. Kemudian dibagi dengan panjang total BC, batang BC, ini kita akan peroleh 1,5. Demikian pula untuk di titik ini. Kita bisa lakukan sama seperti itu. 2 dikalikan 3, kemudian dikalikan dengan 4,5, dibagi dengan 6. Kemudian selanjutnya kita lihat yang bagian ini. Akibat momen 3,977 ini arahnya ke arah bawah, harus ada yang melawan ke atas. Sehingga bisa kita peroleh 3,977 dibagi dengan 6. 6 itu merupakan panjang batang BC. Karena ini sudah ke atas, untuk keseimbangan gaya dalam maka harus ada yang ke bawah. Nilainya sama besar tetapi berlawanan arah. Kemudian untuk titik C ada bekerja momen sebesar 1,317. Di sini karena ini arahnya ke bawah, harus ada yang melawan ke atas, sehingga ini kita bisa peroleh 1,317 dibagi 6, ini panjang batang BC juga, arahnya ke atas. Keseimbangan gaya dalam, ini ke atas, ini harusnya ke bawah. Setelah kita dapatkan, kita jumlahkan,
Yang ke atas itu bernilai positif, yang ke bawah negatif. Atau yang dominan kemana, itu arahnya yang kita gunakan nanti. Ini dijumlahkan 1,5 ditambah dengan 0,663 dikurangi dengan 0,220. Kita akan dapatkan 1,943 arahnya ke atas. Demikian pula di sini kita dapatkan arahnya ke atas 4,057. Selanjutnya pada titik B, karena ini dipengaruhi oleh batang EB dan BC, maka ini kita jumlahkan reaksinya. 3 ditambah dengan 1,943. Ini kita akan peroleh 4,943. Untuk keseimbangan di titik ini, karena ini arahnya ke atas, harus ada yang melawan, ini ke bawah. Arahnya ke bawah. Sehingga nanti untuk batang AB ini merupakan batang yang menerima gaya aksial tekan. Ini karena ke bawah harus ada juga yang gaya melawan ke atas. Sebesar 4,943, sama besar tetapi berlawan arah. Ini sama besar. Demikian pula untuk batang CD ini menerima gaya aksial tekan sebesar 4,057. Selanjutnya pada batang AB, di sini bekerja momen sebesar 0,523. Ini arahnya boleh dimisalkan ke arah kiri, maka ini harus ada yang melawan ke arah kanan. Ke kanan 0,523 dibagi dengan 4. 4 itu panjang batang AB. Ini ke kanan, keseimbangan gaya dalam harus ada yang melawan ke arah kiri. Demikian pula momen di titik C pada batang CD. Ini arahnya ke kanan juga, maka harus ada yang melawan ke arah ke kiri, harus ada yang melawan ke arah kanan. 1,317 dibagi dengan 4. Ini ke arah kanan, ini ke arah kiri. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan A, reaksi peletakan di titik A dan D. Di sini kita bisa dapatkan di titik A itu reaksi peletakan sebesar 4,943 ton arahnya ke atas. Untuk titik D, reaksi peletakan sebesar 4,057 ton arahnya ke atas. Kita lakukan kontrol terhadap sigma V vertikal, ini harus sama dengan 0. Gaya luar kita jumlahkan, 3 ditambahkan dengan beban merata, 2 dikalikan 3, ini dijadikan dulu beban terpusat, ini sama dengan 9 ton. Kemudian apabila dijumlahkan RA dan RD, akan diperoleh hasil yang sama. Dengan demikian, perhitungan sudah tepat. Selanjutnya pada langkah ke-7, kita akan menggambarkan bidang momen dan bidang gaya lintang. Pada bidang momen kita gunakan hasil perhitungan dari tabel distribusi yang sudah dilakukan pada bagian sebelumnya. Ini 4,5, kemudian 0,523, 1,317 dan juga sini 3,977. Untuk 4,5 ini merupakan momen yang diakibatkan oleh beban luar sebesar 2 ton meter. Pada bagian ini berupa parabola karena beban merata. Ini tekniknya menggunakan metode superposisi, ini saling menindakan pada bagian ini. Selanjutnya, pada bagian berikutnya kita akan menggambarkan bidang gaya lintang dengan bantuan free body diagram. Perhatikan di sini pada batang BE ada gaya 3 ton ke bawah, 3 ton ke bawah, kemudian ada reaksi ke atas. Kemudian pada batang PC ada gaya sebesar 1,943 ke atas, kemudian di sini kosong. Ini ada beban merata ke bawah, kemudian 4,057 dari reaksi di titik B sini. Selanjutnya di batang AB, ini gayanya 0,131 seperti ini. Kemudian di batang DC, ini gayanya sebesar 0,329. Demikian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.